nama saya Deni Fitriana dan teman saya Angelia Milfasari serta Muhammad Rifai Syarif Hidayatullah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai eksistensi malaikat, jin, dan setan. 1. Pengertian malaikat. Malaikat adalah jamak dari kata malak, yang artinya secara bahasa bermakna mursil. Utusan mereka adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, tidak memiliki sifat ketuhanan, selalu taat kepada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak diketahui. Yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Nas-nas yang ada menunjukkan bahwa malaikat memiliki jasad. Namun, meskipun malaikat memiliki jasad, mereka tidak membutuhkan makan dan minum, sebagaimana manusia. Mereka juga memiliki sayap, meskipun berbeda-beda jumlah sayapnya. Di antara mereka, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang memiliki 600 sayap. Malaikat juga memiliki akal, tapi tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Malaikat Mikail alaihissalam mengetahui hal yang berhubungan dengan alam. Malaikat Israfil meniup trompet di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Malaikat Israel mencabut nyawa dan makhluk hidup lainnya. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal perbuatan. Ada lagi malaikat Kiroman Katibin menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Mungkar dan Nakir menanyai mayat di alam kubur. Malaikat Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga neraka. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu dari iman yang tidak boleh sedikit pun bercampur dengan keraguan. Dengan beriman kepada malaikat, seorang akan lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatian dan perlindungannya, berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan, serta ingat senantiasa kepada Allah. Pengertian jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah SWT yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Secara etimologi, al-jin berasal dari kata jamak, artinya bersembunyi, karena bersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan roh yang berakal, yang juga diberi perintah taklif atau menjalankan syariat. Jin diciptakan dari bahan dasar api. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan, yang artinya bersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang asal bahan jin itu diciptakan, sebagaimana firman-Nya, sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang tiada asap yang murni sama sekali, dan penciptaan jin lebih dulu daripada penciptaan manusia. Jin dan anak-anak Adam. Setiap individu di antara anak-anak Adam memiliki jin yang telah ditunjuk untuk menjadi teman tetapnya atau korin. Golongan jin. Jin itu banyak sekali penggolongannya. Di antara mereka ada yang istiqomah, berpendidikan, tapi ada pula di antara mereka yang bodoh, lemah akal pikirannya, serta lalai. Di antara mereka ada pula yang kafir, dan inilah bagian yang terbanyak sekali di kalangan bangsa jin itu. Di antara kita ada golongan yang baik, dan di antara kita ada golongan yang demikian, yakni tidak baik. Kita semua menempuh jalan yang lain-lain. Quran Surat Al-Jin ayat 11.
Di antara kita ada patuh memeluk agama Islam, dan di antara kita ada pula yang menganiaya atau kafir. Barang siapa yang patuh masuk Islam, itulah yang menempuh jalan yang benar. Adapun yang menganiaya, maka mereka itulah yang menjadi kayu bakar neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 14 sampai. Pengertian setan. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membela, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dinamakan setan dari kata sutun, yang artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Menurut Quraisy Shihab, sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyubi dalam bukunya Al-Misbah Al-Munir, dijelaskan bahwa kata setan boleh jadi terambil dari kata bahasa Arab yang berarti jauh, karena setan menjauh dari kebenaran atau menjauh dari rahmat Allah. Boleh juga terambil dari kata bahasa Arab dalam arti melakukan kebatilan atau terbakar. Setan juga disebut dengan tagut. Al-Aqad berkata bahwa disebut tagut karena dia telah melampaui batas dan durhaka kepada Tuhannya, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang disembah, yang pada kebalikannya makhluk ini telah putus asa dari rahmat Allah. Penciptaan setan. Adapun jenis setan adalah setan dari golongan jin. Setan diciptakan oleh Allah dari api samun, angin panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Dalam ayat lain, setan diciptakan oleh Allah dari api marij, nyala api. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Rahman ayat 15. Berdasarkan informasi dari nas-nas di atas, maka jelaslah bahwa setan diciptakan dari api. Abu Zaimah bin Ishaq bin Bizar berkata di dalam Al-Muqtada dari Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Setan makan, minum, dan berketurunan. Sama halnya dengan manusia, setan juga makan dan minum dan memiliki keturunan. Terkait setan memiliki keturunan, ini dapat diketahui berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Cara-cara setan menyesatkan manusia. Ketika Allah mengusir setan dari surga, ia pun bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan manusia, kecuali bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Berbagai cara dan kiat akan dilakukan oleh setan untuk mengajak manusia menjadi penghuni neraka bersamanya. Berikut adalah cara-cara setan menyesatkan manusia. 1. Dengan bisikan jahat. 2. Memberikan janji dan angan-angan. Jiwa manusia akan mengikuti orang yang memberikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang disukainya. Itulah salah satu trik setan dalam menyesatkan manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 120. 3. Meminta pertolongan kepada setan dari golongan manusia. 4. Mengajari para tukang sihir dan dukun. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.